Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Nurfadilah, NIM 203223026, Program Studi Pendidikan Matematika, Semester 4, STKIP Muhammadiyah Kuningan. Dalam video ini, saya akan menampilkan implementasi software Cabri 3D pada konsep jarak dalam bangun ruang kubus. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, setelah melakukan kegiatan pembelajaran, diskusi dan tanya jawab, siswa diharapkan 1. Merasa bersyukur terhadap karunia Tuhan atas diberikannya kesempatan mempelajari kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari melalui materi konsep jarak dalam bangun ruang kubus. 2. Setelah dan selama proses pembelajaran, siswa dapat menerapkan sikap disiplin, kritis, toleran, aktif, konsisten, bekerja sama, dan jujur dalam menyelesaikan persoalan terkait dengan konsep jarak dalam bangun ruang kubus. 3. Setelah mencermati alternatif penyelesaian persoalan dan mengisi LKS, siswa dapat menggunakan strategi pemecahan persoalan yang relevan yang berkaitan dengan mengaplikasikan penerapan konsep jarak dalam bangun ruang kubus. 4. Setelah berdiskusi, mencermati alternatif penyelesaian, dan mengisi LKS, siswa dapat menentukan jarak antara titik dengan titik, jarak antara titik dengan garis, menggunakan software Cabri 3D dengan teliti. Dan yang terakhir, setelah mencermati alternatif penyelesaian dan mengisi LKS, siswa dapat menganalisis hasil pengukuran jarak dalam ruang tersebut dengan teliti. Nah, itu adalah beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi konsep jarak dalam bangun ruang kubus. Adapun video kali ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Praktikum Software Matematika yang diampu oleh Bapak Riki Liardi MPD. Berikut adalah video implementasi Cabri 3D pada konsep jarak dalam bangun ruang kubus. Baik, pertama kita buka terlebih dahulu software Cabri 3D. Nah, berikut adalah tampilan software Cabri 3D pada saat awal kita membukanya. Di sini ada vektor, kita bisa menghilangkan vektor ini dengan cara klik file, lalu pilih new from template, kemudian pilih natural no vector A4, kemudian klik OK. Nah, sudah tidak ada vektornya. Pertama, untuk menentukan jarak bangun ruang, itu kita harus membuat bangun ruangnya terlebih dahulu. Kita buat bangun ruang, di sini saya akan membuat bangun ruang kubus. Klik toolbar ke-9, lalu pilih Cube, kemudian proyeksikan titik pada bidang. Tekan di sini, lalu klik titik tersebut dan tarik sehingga membentuk sebuah kubus. Nah, ini adalah kubusnya. Kubus ini bergerak-gerak. Untuk membuatnya tidak bergerak, kita klik kubus tersebut. Berikutnya, kita buat rusuk untuk setiap sisi pada kubusnya. Caranya, klik toolbar ketiga, lalu pilih segmen, kemudian proyeksikan segmen pada setiap sisi pada kubus. Pastikan setiap sisi pada kubus ini sudah memiliki rusuk. Caranya, klik kanan pada bidang, kemudian putar kubusnya. Nah,
bisa dilihat, setiap sisi pada kubus ini sudah memiliki rusuk. Nah, berikutnya kita beri titik sudut untuk setiap sudut pada kubus. Caranya, klik toolbar kedua, lalu pilih poin, kemudian proyeksikan titik pada setiap sudut kubus. Pastikan setiap sudut sudah memiliki titik sudut. Caranya sama, klik kanan pada bidang, putar kubusnya. Lalu lihat, di sini setiap sudutnya sudah memiliki titik sudut. Setelah itu, kita bisa memberi nama untuk setiap titik sudut pada kubus. Caranya, klik titiknya, kemudian beri nama. Misalkan titik A. Titik B, C, D, E, F. Ini adalah titik H. Nah, di sini sudah terbentuk sebuah bangun kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Untuk memudahkan kita saat menghitung jarak antara titik ke titik, jarak titik ke garis, kita bisa menghilangkan tampilan bidang pada kubus ini. Caranya, klik kanan pada bidang kubus, kemudian pilih surface style, klik empty. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita tulis soal di sini. Caranya, klik dokumen, pilih add text area, lalu ketik soalnya, misalkan, diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan A, jarak titik C ke titik F. B, tentukan jarak dari titik A ke garis BH. Kita bisa mengatur posisi dari teks ini dengan cara menggesernya. Kita simpan di atas. Nah, pada soal diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Apakah kubus yang kita buat panjang rusuknya sudah sesuai atau belum? Kita bisa mengeceknya dengan menggunakan toolbar ke-10, lalu pilih length, kemudian proyeksikan pada sembarang rusuk. Misalkan kita menggunakan rusuk EF. Ternyata kubus yang kita buat ini panjang rusuknya hanya 4,7 cm. Kita bisa menyesuaikan ukurannya dengan cara klik toolbar pertama, manipulation, lalu klik salah satu titik, kemudian untuk memperbesar kita bisa menariknya keluar, sedangkan untuk memperkecil ukuran kubusnya kita bisa menariknya ke dalam. Kita tarik, sesuaikan ukurannya dengan soal yaitu 6 cm. Nah, kubus yang kita buat ukurannya sudah sesuai dengan soal yaitu 6 cm. Soal yang pertama, poin A, tentukan jarak dari titik C ke titik E. Artinya, untuk menentukan jarak dari titik C ke titik E, kita membutuhkan sebuah garis penghubung. Kita bisa membuat segmen dari titik C ke titik E. Nah, sekarang sudah terbentuk segmen CE. Untuk menentukan jaraknya, klik toolbar ke-10, lalu pilih length, kemudian proyeksikan di segmen CE. Terlihat bahwa jarak dari titik C ke titik E adalah 10,4 cm. Soal yang kedua,
Tentukan jarak dari titik A ke garis BH. Artinya kita harus membuat garis BH terlebih dahulu. Caranya, klik segmen, dari proyeksikan di titik B, kemudian tarik ke titik H. Sudah terbentuk garis BH. Kita bisa merubah warna garis BH ini. Caranya, klik kanan pada garis, lalu pilih curve color, lalu pilih warnanya sesuai dengan keinginan kalian. Sini saya memberi warna biru. Setelah terbentuk garis BH, kita harus menentukan jarak dari titik A ke garis BH ini. Nah, untuk menentukan jarak dari titik A ke garis BH ini, kita harus membuat garis penghubung dulu dari titik A ke garis BH. Caranya sama, gunakan segmen, proyeksikan di titik A, kemudian tarik ke garis BH. Nah, garis yang kita buat ini harus tegak lurus dengan garis BH. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini terbentuk sebuah garis potong. Kita beri nama garis ini dengan garis I. Nah, terbentuk garis AI. Kita berubah warnanya, sesuaikan dengan garis BH. Kita harus memastikan apakah garis AI ini tegak lurus atau tidak terhadap garis BH. Caranya dengan melihat besaran sudut HIA. Jika besaran yang terbentuk 90 derajat, maka garis AI tegak lurus terhadap garis BH. Namun, jika besaran yang terbentuk tidak 90 derajat, maka garis AI tidak tegak lurus terhadap garis BH. Untuk menentukan besaran sudut HIA, kita bisa menggunakan toolbar ke-10, pilih angle, lalu proyeksikan di titik H, tarik ke titik, proyeksikan di titik H, kemudian tarik ke titik I, lalu tarik ke titik A. Nah, di sini terlihat bahwa sudut HIA membentuk sudut 90 derajat. Artinya, garis AI tegak lurus terhadap garis BH. Sekarang kita bisa menentukan jarak dari titik A ke garis BH dengan mengukur panjang segmen AI. Caranya, klik toolbar ke-10, pilih length, kemudian proyeksikan di segmen AI. Nah, terlihat di sini bahwa panjang AI itu 4,9 cm. Artinya, jarak dari titik A ke garis BH adalah 4,9 cm. Sekarang kita tulis jawabannya. Jawaban A. Jadi, jarak titik C ke titik E adalah 10,4 cm. Dan jadi jarak titik A ke garis BH adalah 4,9 cm. Untuk membuktikan kebenaran dari perhitungan menggunakan Calculus 3D ini, teman-teman bisa melakukan verifikasi ulang dengan menghitung secara manual menggunakan rumus. Baiklah, demikian adalah implementasi Calculus 3D pada konsep jarak dalam bangun ruang kubus. Di antaranya ada jarak dari titik ke titik dan jarak dari titik ke garis. Baiklah, demikian video yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Ditutup. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.